aja lenggo. Kenapa? Aku nggak ngerti. Lebih mainkan kata kau aja Go. Assalamualaikum Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu. Saya lihat Malah tambah gemuk ya kan? makin tambah gemuk, makin sehat, makin fresh, bukan makin lusuh ya. Iya. Inilah kalau penting seorang Iya. kalau yang penting praktisi semangat. kesehatan selalu fresh deh Bu. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi Bu, umur udah berapa sekarang? Jadi kalau tanya umur mungkin lebih pas lagi, lahirnya tanggal berapa? Lahir tanggal 1960. Jadi saya lahir di Bali, tepatnya di kota Singaraja. Waktu itu Singaraja merupakan ibu kota dari provinsi Bali, belum ke Denpasar karena sekitar tahun 65 kota provinsi Bali pindah ke Denpasar. Oh, di Bali ya Bu. Di Bali. Jadi Bu, kan hari ini harusnya Ya. absennya kemana nih Bu? Ya. Jadi tadi yogyanya kita live bersama. Namun ada kegiatan yang mendadak yang tidak bisa beliau tinggalkan. Jadi Pak Asner titip salam kepada semuanya. Titip salam. Kesempatan lain kita bisa bersama-sama untuk live seperti Pak Asner. Amin. Nah, seperti kata pepatah nih Bu. Sayang, Ibu kan udah terkenal nih. Dikenal anak-anak ya. Ibu gitu. Nah, kalau kayak kami milenial lah, tanda kutip, Iya. kan belum pernah punya anak Bu. Iya. Iya. Boleh dong, kita nih anak-anak milenial, Dokter Susanti, Iya. yang humble ini hati. Nah, kita nih Bu pengen tahu gimana sih dari Dokter Susanti ini. Boleh dong. Boleh. Itulah tadi ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sahabat-sahabat semua bahwa saya bertiga seorang saya habiskan di daerah Singaraja. Itulah dari 0 sampai hampir 6 tahun masa kecil saya habiskan di Jawa Bali. Nah, di Bali sampai 6 tahun. Iya. Berarti masuk sekolah udah nggak di Bali nih dong? Iya, waktu sekolah sejak SD sampai kuliah di Jogja. Jadi Mas yang teringat saya waktu di Bali itu memang lucu-lucu lah. Apa Waktu tuh kira-kira? Yang itu, paling main-main di tepi campuhan kah? Iya. Kan ada tepi campuhan tuh Bu, sawah kan indah gitu. Iya, waktu itu di Bali kami tinggal karena bapak saya PNS, kemudian kami tinggal di hotel. Waktu itu ada fasilitas perumahan bagi PNS. Bapak saya waktu itu kepala perpustakaan Provinsi Bali. Iya, Kepala perpustakaan Provinsi itu Bali. Tahun 1960-an lah begitu. Tahun 1960-an. Waktu itu oleh pemerintah rumah dinasnya di hotel. Jadi waktu masa kecil saya 0 sampai 6 tahun kami tinggal di hotel. Oh, di hotel ya Bu Di ya. Hotel Garuda di kota Singaraja. Jadi saya kalau pulang ke Singaraja saya lihat saya sempatkan lewat di hotel tersebut dan masih ada hotel tersebut. Kenang-kenangan ya Bu. Masih terpelihara bagus. Yang saya ingat waktu itu karena bapak ibu saya bekerja di perpustakaan, jadi asal saya bertiga, waktu itu 3 bersaudara dengan kakak dan adik. Iya. Asal pulang yang kami sambut bukan bapak ibu, kami ambil tas mama, kami bongkar mana tahu ada permen, mana tahu ada kue kecil-kecil. Jadi datang ibu saya yang kami sambut, pasti yang saya ambil tasnya duluan, kami buka rame-rame mana tahu ada permen. Jadi kalau bapak biarin aja gitu masuk rumah Ibu. Kalau biasanya bapak nggak bawa permen itu, ibu-ibu yang sering bawa cemilan. Berarti tahun 90-an, 60-an sampai 65. 65 di iya. Denpasar di Bali. Singaraja. Di Singaraja. Nah,
dari Singaraja ibu berimigrasi ya, pindah ke Jogja. tepatnya di mana itu Bu? Jadi waktu itu pada tahun 1966 bapak saya dipindah tugaskan di perpustakaan wilayah Provinsi DIY di Yogyakarta. Jadi pindah kami ke Jogja. Sejak dari SD sampai kuliah saya berada di Jogja. Jadi untuk pendidikan kota Yogyakarta, kota pendidikan. Dari SD sejak SD Ibu sampai dulu SMA. PAUD nggak Bu? Ya, PAUD? dulu belum ada PAUD. Belum ada PAUD. TK kayaknya belum juga Belum musim. ada, tapi Ujuk-ujuk langsung langsung SD. SD. Iya. ujuk-ujuk Nah, SD. pengalaman SD nih Bu. SD ini kan masa dimana kita main-main Iya. sana kemari masih Iya. kecil. Waktu SD. Ada nggak yang menarik Bu waktu SD? Ada yang menarik. Dulu SD mana Bu di Jogja? SD-nya di SD Kota Baru, Kota SD Baru. Kota Baru 1. Jadi waktu itu SD kami dekatnya itu stasiun kereta api. Stasiun kereta api karena ada stasiun kereta api di situ kalau kita tahu dulu Kereta api Jogja. Kereta api Jogja, stasiun kereta api. Kemudian di situ di dekat sekolah itu ada kok di kereta api itu kan ada seperti apa ya, wire ya, kabel Kabel-kabel ya. yang ya, panjang kali. Mungkin dulu wirenya belum rapi, ditanam, gitu. belum tertanam tapi masih di atas permukaan tanah. Ada mungkin 10 atau 15 wire yang besar-besar itu sepertinya kabel baja itu ya. Nggak tahu fungsinya untuk apa waktu itu. Jadi kalau sudah pulang sekolah, saya bersama teman-teman itu naik wire itu, kami naik rame-rame. Berarti Ibu Bahaya Dr. itu. Susanti ini ada niatan mau jadi tuang listrik ini. Iya. Jadi kami beramai-ramai lah, wire yang panjang sekali, mungkin ada 15 tumpukan kabel baja. Nggak tahu kesetrum itu. Nggak tahu itu berbahaya atau enggak. Yang setelah saya besar, saya lewat sana. Setelah besar ini saya lewat sana, kok berani ya saya Berani ya. sama teman-teman sih karena rame-rame naik itu kabel baja yang itu. Iya. Kadang dimarahi juga oleh Dimarahi. petugas, namanya dasarnya anak-anak kan. Berarti Karena nggak ada yang Dokter Susanti ini dari kecil mainnya di rel ya Bu ya. Di rel gitu. di rel kereta api masih ingat. Jadi kalau asal lewat rel kereta api senyum-senyum dulu, berani-beraninya main tuh. Lah kalau kabel itu putus apa nggak tergulung kan Iya, sama kan bersama itu. teman-teman. Itulah, itu jangan ditiru ya. Berarti memang dari kecil ini udah bermasyarakat. Berpetualang. Ya, Bu ya. Berpetualang. Adventure ya Bu ya. Begitulah karena hanya ingin main aja kemarin. Main aja Iya. ya, masih kecil. Iya. Pernah nggak Bu setrap sama guru dulu waktu SD? Insya Allah enggak. Belum ya, nggak pernah Enggak. ya Bu ya. Hanya itu aja waktu main kereta api, main naik di wire itu di kabel kereta api itu pas pulang sekolah. Tapi kalau sampai disetrap belum, Insya Allah enggak. Iya. Murid yang baik waktu itu. Murid yang baik budi Iya, ya Bu ya. iya. Kalau di sekolah sampai Iya. di mau pulang sekolah main kereta api, main di rel, iya iya. Iya. Nah untuk di SMP. di SD dulu Bu, Iya. untuk di SD ini rankingnya berapa aja nih Bu? Rankingnya? Pernah dapat merah nggak, Bu? Rankingnya? Iya. Oh, alhamdulillah waktu SD saya mendapat juara 1 bintang pelajar Oh, waktu itu di iya. SD Kota Baru. Masih ada Bintang sertifikat pelajar ya bintang Bu ya. pelajar. Sertifikatnya ya. Se-SD, iya. Ada Ada jadi sertifikatnya. SD itu SD Kota Baru 1 dan 2. Waktu itu saya dapat ranking 1, jadi dapat sertifikat bintang pelajar. Juara Wow, 1. memang sudah berprestasi dari Itulah. kecil ya. Nggak sia-sia ya. Enggak sia-sia. Nggak sia-sia. Iya. Sampai ke Siantar. Sampai ke Siantar, iya. Wow. Nah, SD punya masa-masa indah Iya. tersendiri. Iya. Pulangnya main-main di rel kereta api. Iya. Kelas 6 SD perpisahan. Nggak cari baju ya Bu ya dulu? Enggak. Enggak. Perpisahan tuh kayaknya enggak ada juga SD. lah. Karena SD, Lulus gitu. karena SD zaman sekarang Bu masih SD dicari baju kan. Dulu enggak. Iya. Nah, masuk ke SMP Bu. Iya. Ini Ibu SMP tahun SMP tahun 1975 sampai 975. Desember sampai 1979. 179. Waktu itu SMP saya kami jalani 3,5 tahun karena di situ ada peralihan dari apa namanya itu pembukaan sekolah apa namanya Sekolah negeri. SMP Negeri SMP Negeri 8 Jogja. Waktu itu ada perpanjangan atau perubahan masuk sekolah itu tadinya bulan Desember Januari, kemudian dirubah di bulan 6. Karena kena peraturan seperti itulah kami semua pada seangkatan saya sekolahnya jadi dipanjang setengah tahun. Iya, Karena ada perubahan waktu musim anak sekolah waktu itu Desember, yang zaman dulu Desember Bang. Nah, sekarang kan mulai bulan Juni. Bulan Juni. Nah, kami kena perpanjangan Oh, itu. di situ. Ya, jadi kami kena
SMP itu di 3,5 tahun. 3,5 tahun ya. Nah Iya. SMP ini Bu. SMP yang lucu-lucu. SMP ini biasa nih, baru kenal cinta monyet. Iya kan, kenal cinta monyet lah SMP. Pernah nggak sih gitu Bu, waktu di SMP pacaran sembunyi-sembunyi? Kayaknya dulu nggak kenal pacaran. Nggak kenal pacaran ya Bu ya. Belum kenal, maunya main aja. Itu 975. Iya, 1975 sampai 1979. Ada ospek juga nggak dulu SMP Bu? Tidak ada. Dulu nggak ada ospeknya. Hanya waktu itu yang saya ingat, ini cerita ya Mas ya, pengalaman yang rasanya terkenang sekali. Waktu zaman itu lagi ngetopnya legendaris kita tinju Muhammad Ali. Muhammad Ali. Tinju Muhammad Suka Ali. nonton nih? Hah? Suka nonton Muhammad Ali? Sebenarnya nggak suka juga, tapi karena mungkin waktu itu semuanya Euforia Muhammad Ali, jadi waktu itu ada pertandingan tinju Muhammad Ali seluruh dunia. Saya ingat betul waktu itu sekolah itu tiba-tiba terus ada sebagian orang jadi yang gara-gara Muhammad Ali mau tanding, libur. Sekolah libur nih, libur nasional nggak? Sebenarnya bukan libur, tetapi waktu itu ada beberapa mungkin senior saya, mungkin kakak kelas saya yang rumahnya dekat situ, sampai sekolah tuh dia pas siang tuh ketika Muhammad Ali mau main kan di TV tuh, dimainkan TV internasional. Iya. Jadi ketika Muhammad Ali mau main hari itu, jadi ada beberapa kakak kelas saya itu membawa TV yang kecil-kecil tuh. Jadi kami nonton semua sama-sama di kelas itu. Di kelas bukan belajar, Bukan nonton belajar, Muhammad tapi Ali. nonton TV Muhammad Ali. Waktu itu disiarkan dunia. Waktu itu internasional, jadi memang legendaris sekali Muhammad Ali. Jadi pelajaran entah kenapa pelajaran yang nggak ada, guru-gurunya juga nonton Muhammad Ali, terpaksa muridnya nonton Muhammad Ali. Jadi gurunya juga nonton Muhammad Ali nih Bu ya. Guru itu jadi nggak ada. Muhammad Ali. Ya, pada saat Muhammad Ali main, kami semua nonton TV Muhammad Ali, kami juga nggak mudeng, tapi nonton Muhammad Ali bruk gitu, tinju itulah. Itulah kenangan sampai beberapa kali itu lagi booming Muhammad Ali waktu itu. Iya. Ya, itulah SMP. Nah itu kelas berapa Bu kejadiannya? Itu sekitar kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Tahun 1977. 1977. Iya, 77. Iya. 1977 ya. Iya, 77. Sampai 1979 nih Bu masih SMP, tamat SMP 1979 kena Iya. masa pertambahan setengah tahun. Iya. Nah, untuk di SMP sendiri Bu, apa kira-kira hal kecuali yang tadi itu, yang tadi Muhammad Ali, Muhammad yang Ali paling nggak bisa dilupakan selain Muhammad Ali tadi? Hal yang ini memang agak kurang menyenangkan. Jadi waktu itu saya kelas 2 SMP, kelas 1 SMP tahun 1976 lah. 76. Ada pelajaran olahraga. Loncat tinggi apa loncat jauh? Loncat jauh. Jadi loncat jauh. Jadi pemikiran saya loncat jauh itu terbang setinggi-tingginya, meluncur sejauh-jauhnya. Saking semangatnya, mungkin tidak mendengarkan juga arahan guru olahraga saya. Pokoknya ada ambisi lah ini pokoknya. Antusias sekali, semangat, loncat setinggi-tingginya, merosotnya sejauh-jauhnya. Terakhir waktu saya mendarat di atas pasir waktu pelajaran olahraga, lutut saya patah. Pernah patah waktu SMP. Lutut kiri saya patah. Waktu itu sebelumnya belum musim ya patah tulang, mungkin belum sampai pikiran ke segitu. Orang tua saya akhirnya entah dibawa ke, waktu itu patah tulang lah kira-kira yang di Jogja itu. Sangkal putung lah itu kira-kira, ada istilahnya bahasa Jawanya sangkal putung. Kalau di sini mungkin ya patah tulang lah ya. Waktu itu saya tidak dioperasi, hanya digips selama 3 bulan. Masih patah terbulan itu masih ada Bu ya? Patah ya, tidak ada luka patahnya, lukanya luka tertutup. Saya juga nggak ingat seperti apa waktu itu, di ronsen terus saya digips selama 3 bulan. 3 bulan libur sekolah. Sekolah juga waktu itu hanya istirahat 2 minggu. Setelah itu saya 2,5 bulan kemudian saya berjalan dengan menggunakan tongkat. Itulah karena tidak mendengarkan arahan dari guru olahraganya ya, jadi berarti pelajarannya apapun yang mau dilakukan harus sesuai arahan, harus sesuai koridornya, jangan asal ya Bu. Karena kayak kami kan anak muda itu ya suka aja gitu asal, dibilangin makin dilarang makin kita buat. Jadi pesannya nanti bagi teman-teman semua,
adik-adik semua, anak-anak muda semua, kalau kita melakukan olahraga itu ikuti arahan petunjuk dari guru kita sebelum kita melakukan kegiatan olahraga tersebut. Karena kalau nggak kita dengarkan ya kayak gitulah, meluncur sejauh-jauhnya. Kakinya lutut kirinya patah. Olahraga kesukaan apa ini? Olahraga kesukaan saya sebenarnya olahraga gini Mas. Dulu olahraga itu apa ya? Tidak begitu fokus sekali, mungkin kadang-kadang suka volley, kadang suka basket, tapi ikut-ikutan gitu aja. Iya. Tapi kalau lari suka ya Bu ya? Lari, itu nanti ada pengalaman saya lagi waktu di SMA, larinya seperti apa? Itu nanti ya, itu nanti di depan ya. Ini SMP dulu ya kan? Iya. SMP itu tadi pengalaman yang pahit, tadi kaki saya pernah patah di situ, jadi 3 bulan kaki saya 3 bulan 2 minggu langsung sekolah pakai tongkat saya sekolahnya. Itulah agak pandai juga ya kan. Iya. Waktu itu di SMP Negeri 8 Yogyakarta. SMP Negeri 8 Yogyakarta. Iya. Negeri ya Bu ya. Iya. Dari SD sampai SMP negeri. Iya, SD-nya swasta, SMP-nya negeri. SMP-nya negeri. Negeri 8 Jogja. Dapat sertifikat kayak yang di SD enggak Bu? Waktu SMP saya sertifikatnya menari. Menari. Oh, Ibu bisa jago nari juga nih. Iya. Mungkin next time kita boleh dong lihat Ibu nari. Iya, boleh. Foto-fotonya tinggal foto. Nari apa ini Bu? Nah, kalau di sini kan Bu nari adat Simalungun, Toba. Kalau Ibu nari? Iya. Jadi ketika saya pindah dari Bali, karena saya di Bali, keluarga saya di Bali semua. Di Bali kan kalau kita adat itu langsung nyatu dengan alam. Sehingga apapun acara adat, apapun acara di Bali itu selalu dikaitkan dengan tari. Jadi waktu itu saya memang istilahnya penari Bali sejak dari Bali, karena nenek saya juga kakek saya yang di Bali itu dalang. Dalang. Berarti memang darah seni ya Bu ya. Jadi kakek saya dalang, sampai kami manggilnya Mbah Dalang atau Wayah Dalang. Kalau nenek saya memang penari. Jadi kakek ini selain dalang juga dia penari arce. Kalau orang Bali tahu itu penari arce. Penari arce. Iya, kakek yang penari yang bajunya tebal kali yang kayak raksasa itulah dia kakek saya. Kakek saya penari arce, kemudian dalang juga. Sedangkan nenek saya penari Bali, sehingga waktu kecil sehari-harinya saya selalu lihat, karena di depan saya kebetulan ada banjar paketan di Bali. Jadi setiap sore melihat mereka latihan, akhirnya terbawa juga tari Bali, dan kebiasaan atau hobi tari Bali itu sampai saya bawa ke Jogja. Jadi di Jogja sejak saya SD, karena memang saya mengikuti tari Bali itu sejak lahir. Saya menjadi guru waktu itu, menjadi guru tari Bali sejak SD saya. Sejak SD, seorang Dokter Susanti menjadi guru tari Bali di Yogyakarta. Di Sanggar. Keluarga KPB, keluarga Putra Bali, Purantara di Bajiro. Jadi tepatnya umur 10 tahun saya sudah menjadi guru tari Bali. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 saya menjadi guru tari Bali. Jadi yang saya latih itu anak SMA, anak mahasiswa. Jadi kadang-kadang saya dongak kayak gini, kadang-kadang saya sogok tangannya untuk gini. Karena saya nggak sampai 10 tahun melatih mahasiswa untuk tari Bali. Iya, mereka lebih tinggi, kadang-kadang saya nggak sampai tangan saya pakai agak sedikit penggaris, naikkan tangannya gitu, mencolok-colok tangannya seperti benar itulah. Dari kecil memang sudah berprestasi beliau. Jadi waktu ini sedikit ya Bang mengenai tari Bali, memang hobi saya. Waktu kelas 5 SD saya sudah bisa naik sepeda. 5 SD ya Bu? Kelas 5 SD saya sudah bisa roda? Sepeda roda 2. Roda 2. Kok dulu sepedanya mungkin nggak sepeda ontel, tapi sepeda kecil, agak lebih kecil lagi. Waktu itu saya keliling Jogja ke daerah Ngejayan, ke arah dekat Ambarukma, ke arah Jalan Solo Balapan. Di situ ada murid-murid saya tari Bali. Di kampung terbang saya juga ada murid saya tari Bali. Jadi mereka rata-rata murid saya itu lebih besar daripada saya, lebih dewasa daripada saya. Itulah dia. Jadi tari Bali ini saya geluti sejak memang saya di Bali. Masih kecil dan memang udah tari Bali. Setelah menikah baru berhenti nggak nari lagi. Tapi masih bisa dong berat. Masih ingat tari Bali. Dan di SMP mendapat sertifikat. Waktu itu saya ambil
Waktu SD saya ambil ekstrakulik ekskul kok zaman sekarang. Kalau dulu kami pelajaran tambahan menari, waktu itu menari apa itu Pak? Menari bukan, menari kontemporer lah. Waktu itu saya murid dari Didik Nini Towo. Mas Didik Nini Towo. Murid asli dari? Iya, Mas Didik Nini Towo. The Legend Didik Nini Towo. Didik Nini Towo, Bambang Nini Towo, ada dua, itu saya muridnya waktu itu untuk belajar tari yang bukan tari Bali, tari kreasi baru. Waktu itu saya juga mendapat, ini loncat-loncat ya, untuk masalah tari. Jadi tari Bali saya geluti, kemudian saya juga menggelutinya sampai SMP. Saya ikut ekskulnya tari kreasi baru. SMA juga mengikuti tari kreasi baru, dan akhirnya di SMA saya mendapatkan juara 1 lomba tari kreasi baru seprovinsi DIY. Provinsi. Iya. Ibu juara 1. Iya. Waktu itu saya membawa tari kreasi baru, tari persembahan. Waktu itu saya membawa tari kreasi baru ciptaan dari Mas Didik Nini Towo. Jadi saya muridnya. Wow, murid asli dari Nini Towo. Iya. Dan juara 1 nasional ya Bu ya. Juara 1 provinsi. Iya, provinsi. DIY. Iya, kemudian setelah itu asal ada waktu lapang, Mas Didik, Mas Bambang Nini Towo, ayo kita ke sana ke Semarang. Apa Mas nari? Jadi aku nari apa? Nari itulah. Oh ya, nari itu lagi. Jadi selalu kalau ada Mas Didik pagelaran di Semarang, di Malang, di Salatiga, di Jogja dan sekitarnya, itu udah puas lah. Asal Mas Didik nampil, selalu pembukanya lah tari persembahan. Di situ saya gabung tari kreasi baru. Kadang-kadang saya juga disuruh tari Bali. Iya. Berarti dulu penari. Iya Pak. Kalau di sini Bu ada nggak kayak gitu rencananya buka sanggar untuk penari? Di Siantar banyak loh. Iya. Basic saya kan tari. Jadi saya paling senang melihat tari-tarian. Jadi ketika di sini kalau sudah ada tari-tarian adat Simalungun dan yang lain, saya selalu perhatikan gitu. Ada sih keinginan saya untuk membina. Ya pasti saya akan membina sanggar tari. Sanggar tari yang ada di Kota Pematang Siantar. Mungkin di sini kan banyak sekali etnis yang di situ sudah terbina sanggar-sanggar tari, dan di sini saya memang dari dulu berkeinginan untuk membina sanggar-sanggar tari yang ada di Kota Pematang Siantar, karena itu satu sejalan dengan saya. Jadi kadang-kadang kalau basicnya udah di situ dia. Kalau mereka nari, saya perhatikan, oh bisa kok ngikuti. Nanti ada tari karo yang namanya apa, landek itu, saya ngikuti juga. Kadang-kadang ya mudah-mudahan bisa saya ikuti. Punya basic di situ. Dan di sini juga begitu banyak tarian, budaya dan tradisi. Tariannya banyak. Sekali, iya. Wow. Nah, ini tadi SMP nih Bu. SMP kita udah jauh nih ke depan. Nah, di SMA Bu? Di SMA itulah hal yang paling biasa. SMA ini kan masa-masa yang paling tidak bisa dilupakan biasanya. Banyak kenang-kenangan manisnya, lucu-lucunya. Iya. Ibu SMA-nya di mana? Saya SMA di SMA Negeri 3 Yogyakarta, Padmanaba. SMA Negeri 3 Jogja, Padmanaba. Nah, disitulah mungkin salah satu puncak dari karir saya sebagai seorang penari. Saya mendapat medali emas juara 1 tari kreasi baru tingkat provinsi DIY tahun 1981 kalau nggak salah, 1981. Ya, didikan dari Mas Didik Nini Towo dan Mas Bambang Nini Towo. Kemudian ada juga pengalaman saya yang lucu lah, tapi maunya jangan ditiru ya. Jadi ini SMA ini Bu ya? SMA ini ya. Jadi kan ada pelajaran olahraga. Kalau kami dulu pelajaran olahraga itu kadang-kadang yang pelajaran yang pertama sekitar jam 7 lah, jam 7 pagi pelajaran olahraga. Jadi untuk pemanasan, guru kami menginstruksikan keliling sekolahan. Jadi kebetulan sekolahan kami kan di pinggir jalan besar itu, dekat Kridosono, daerah Kota Baru, SMA 3. Sekolahnya luas waktu itu. Jadi kami pemanasan 2 kali keliling sekolahan, ambil di luar, di jalan rayanya. Jadi pertama saya jalanilah lari-lari sama teman-teman 1 putaran. Putaran kedua kok udah agak ngos-ngosan ya, mungkin sarapannya nggak begitu banyak waktu itu, agak capek. Terus
waktu itu kan di Jogja masih banyak orang yang naik sepeda. Orang yang mau kerja kemanapun, mungkin mau kerja ke pasar, mau ke pajak ya, kalau di sini pajak. Dia naik sepeda. Lek bonceng ya Lek. Oh, jadi karena putaran kedua saya bonceng, ada orang naik sepeda. Lek bonceng ya Lek, ya boleh ceklek gitu bonceng. Orang ribut semua. Iya udah capek kali ya bonceng lele itulah. Sampai lele itu berhenti kemana, baru saya lanjutkan lagi. Pas naas saya lah ketahuan sama Pak Guru. Jadi siapa yang tadi bonceng lele gitu kan? Udah senyum. Terakhirnya dapat sanksi lah saya. Terakhir kapok lah, nggak jalani lagi. Jadi kalau sekarang lari pokoknya sekarang setelah kena sanksi, udahlah lurus saya lah gitu. Iya. Capek lagi. Dulu sempat putaran yang kedua bonceng lele naik sepeda, karena betul ada yang naik sepeda, ya udah bonceng. Di SMA ini Bu banyak nih Bu. SMA. Biasanya kalau SMA ini masa-masa dimana falling in love. Oh iya. Seorang dokter Susanti SMA falling in love enggak sih? SMA enggak, soalnya rugi kalau falling in love di SMA, karena SMA itu dulu hanya ada 2. Iya. SMA kelas 1 kita di Plonco. Agak takut-takut ya kan? Iya. Ini saya loh ya. SMA kelas 1 agak takut-takut karena ada Plonco, agak segen juga sama senior. SMA kelas kemudian dijuruskan kan. SMA kelas 2 hanya ada 2. Seneng dan seneng banget. Seneng. Itulah senangnya apa ini Bu? Nah, ini dari seneng dulu nih kita, baru seneng banget. Seneng dan seneng banget. Senangnya apa nih di kelas? Kami dulu di SMA ada teman kami yang rumahnya deket situ. Kemudian dia juga punya fasilitas apa itu namanya, video-video pakai kaset-kaset itu. Video game. Bukan video game, video film lah waktu itu. Oh, film John Travolta lah, kayak gitulah, entah apa judulnya ya, film John Travolta. Jadi kalau sudah gurunya hari ini gurunya nggak masuk. Itu kaset besar tuh ya. Kaset apa itu yang kaset, pokoknya videonya video film lah. Video film, dan saya ingat waktu itu film John Travolta. Tapi saya lupa judulnya. Banyak. Itu. Yang dulu. Iya, yang dulu. Jadi salah satunya itu kalau pas Pak gurunya nggak bisa ngajar, akan ada halangan. Kami, ayo teman-teman kita nonton film. Kami nonton film 2 jam pelajaran, lumayan bisa 1 putaran film itu. Kebetulan rumahnya dekat di situ. Tapi istilahnya ya nggak jauh-jauh kali sih, dekat-dekat sekolah aja, sehingga kami bisa balik lagi ke sekolah. Iya. Kalau SMA susahnya sih nggak ada sih ya Mas, cuman itu senangnya tadi Bu, yang senang banget ini apa nih Bu? Yang senang banget ini? Senang banget. Nah kan soalnya tadi kata Ibu SMA kelas 2 itu ada senangnya, senang banget juga. Senang dan senang banget. Itu juga sudah termasuk senang banget itu. Iya, senang banget. Sepulang sekolah biasa SMA nih Bu, masih langsung pulang ke rumah atau keluyuran juga kayak waktu di SD? Iya, pulang sekolah saya biasanya balik ke rumah. Kadang-kadang itulah disamperin sama Mas Didi nih Dowok sama Mas Bambang, yo sus kita narik ke sana, yo. Jadi sorenya kadang-kadang kalau ada job, kegiatan lagi. Iya, ada kegiatan. Jadi pulang sekolah sudah ditunggu sama Mas Didi itu. Terus saya dijemput, saya pergi ke Semarang, ke Salatiga untuk menari. Tapi selalu kalau saya menari selalu saya digawani oleh ibu saya. Pernah nari di istana nggak? Di istana belum, paling narinya di Solo 3, di Malang, di Bandung. Waktu SMA juga ada pengalaman, kami utusan dari daerah provinsi DIY untuk menarikan itu di Bandung. Kami menarikan itu di Bandung. Itu juga pengalaman yang menarik. Di Bandung? Di Bandung menari di kantor apa ya? Kantor gubernur ya waktu itu. Kantor gubernur atau kantor wali kota? Iya, kantor wali kota Bandung. Ada ada pertukaran gitulah. Itu SMA ya Bu? SMA Ibu udah berkecimpung dari SD sih ya menari, tapi udah sampai kemana-mana itu di SMA ya. Sama legend Didi Nitowo ya. Wow, keren sih. Kelas 3 SMA Bu? Kelas 3 SMA udah deg-degan itu. Kelas 3 SMA mikirnya Tanas namanya dulu ya? Iya. Tanas dulu namanya. Kelas 3 SMA mau sekolah mau masuk perguruan tinggi. Iya. Di situ kayaknya 1 tahun kita nggak kemana-mana lah. Jadi pulang sekolah kan sekitar jam 12:30 atau jam 1. Kemudian hanya mandi sebentar, makan, terus berangkat lagi untuk
les apa ya, pelajaran tambahan iya, untuk waktu itu ujian. waktu itu full 1 tahun karena cita-citanya masuk perguruan tinggi negeri waktu itu, sehingga saya oleh orang tua dipersiapkan sejak kelas 3 SMA awal. Kami diwajibkan atau oleh orang tua saya untuk ikuti apa namanya sekarang program apa itu untuk persiapan perguruan tinggi kan ada itu SMTP apa? Kayak CPTN? Bukan, ya kursus-kursus itu, kursus-kursus untuk perguruan tinggi. Sekolah di sini juga. itu. Ya, jadi untuk persiapan kalau bisa memang masuk universitas negeri itulah. Jadi kata orang tua saya kalau memang cita-citanya ini persiapkanlah dirimu, belajarlah. Makanya saya oleh orang tua saya dimasukkan ke dalam belajar ekstrakurikuler untuk mempersiapkan masuk perguruan tinggi itu. Setahun, jadi pasti itu nggak kemana-mana. Setahun itu sekolah rumah kegiatan harinya sekolah belajar lagi, sekolah lagi, belajar sampai jam 7 jam 8 sampai 1 tahun penuh itu. Akhirnya kami testing, insya Allah bisa diterima di universitas negeri itu. Nah, testing lulus SMA, testing di universitas, itu universitas mana ini? Jadi testingnya di mana aja gitu? Iya. Kan pasti banyak nih yang ibu ikutin kan, bukan satu universitas aja nih. Jadi waktu zaman saya dulu tahun 1982 fakultas universitas negeri ataupun swasta itu mereka tidak serempak testingnya. Seperti ini sekarang kan universitas negeri serempak testingnya. Waktu itu enggak. Waktu itu saya mendaftar di fakultas kedokteran UGM. Insya Allah diterima. Kemudian saya juga diterima di Fakultas Ekonomi Fakultas Ekonomi UGM juga diterima. Kemudian saya juga diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surakarta. Surakarta, Bu? Iya, diterima. Satu lagi Universitas Proklamasi Yogyakarta. Waktu itu saya diterima Universitas Proklamasi Yogyakarta, saya diterima di Fakultas Teknik Kimia. Jadi akhirnya di antara 4 yang menerima saya universitas tersebut, akhirnya saya memilih di Fakultas Kedokteran UGM. UGM, Bu? Iya. Fakultas UGM. Fakultas Kedokteran UGM. Fakultas Kedokteran UGM tahun 1982. Iya. Beasiswa nggak, Bu? Enggak, belum ada. Belum ada beasiswa. Nah, ketika di fakultas nih, Bu, kenang-kenangan yang nggak bisa dilupakan dari teman-teman yang sudah remaja ya, Bu ya? Udah agak remaja lewat lah ya kan? Remaja lewat ya, umur 20 mungkin 19-20 ya. Kenang-kenangan ya. Jadi waktu itu pernah kami satu angkatan kami study tour atau jalan-jalan lah ke Pangandaran ya. Jalan-jalan ke Pangandaran dengan seluruh satu angkatan, mungkin ada sekitar 50 orang. Kami ke Pangandarannya naik kereta api. Namanya kalau sudah di situ anak muda semua, ya siang malam nggak tidur lah, cerita aja, ngobrolnya ngalor ngidul. Itu waktu itu kenangan di Pangandaran. Di Pangandaran. Iya, di Jawa Barat sampai 3 hari lah. Kami pulang pergi naik kereta api. Naik kereta. Iya, kami sampai persen 2 gerbong. Iya. Yang menariknya ketika di perjalanan kayaknya sih biasa aja. Kami ketawa-ketawa, kayaknya semua menarik dari awal sampai akhir, semua menarik karena kami ketawa-ketawa ngobrol, kayaknya nggak ada susahnya lah. Nggak ada susahnya ya. Nggak ada susahnya. Kecuali pas skripsi. Hah? Pas skripsi? Iya. Kami waktu itu nggak ada skripsi ya. Nggak pakai skripsi dulu ya, Bu? Waktu itu belum ada skripsi. Kami hanya di setiap stase kami waktu koas ada tugas, tapi kami nggak ada skripsi. Gitu. Hal-hal yang paling menarik ketika koas ini lah, Bu? Waktu koas ya. Waktu koas, ya. Waktu koas saya memang waktu itu saya kemudian menikah di situ ya. Kemudian agak susah juga sih membagi tugas, tapi ya nggak ada masalah. Nah, waktu saya koas yang di forensik, di situ kan kalau di forensik kan bagian yang urusan mayat tuh ya. Forensik urusan bedah mayat. Nah, ketika itu ada kecelakaan lalu lintas kereta api. Korbannya banyak, sekitar 10 lah gitu, hampir 10.
Jadi itu dimasukkan ke apa namanya? Dimasukkan ke kamar mayat ya. Ada yang tangannya jepaplang segala macam lah. Pokoknya ya mula-mula. Nah, betul lah bentuk-bentuknya. Iya, bentuk-bentuknya nggak keren, murah-murah ngeri juga. Tapi lama-lama lama-lama juga nggak ada masalah. Awal-awal sampai maaf Bu, muntah-muntah gitu. Karena dari seorang penari, dari seorang yang lemah gemulai itu langsung megang mayat gitu kan. Iya, mula-mula takut sih, tapi karena teman-teman saya nggak takut dan memang kita harus berani. Akhirnya berani. Cuman Bang, ada pengalaman saya yang lucu. Waktu semester awal kami ada pelajaran anatomi. Di Fakultas Kedokteran. Waktu semester awal ada pelajaran anatomi manusia. Jadi di FKUGM itu ada banyak sekali tengkorak ya. Tengkorak banyak sekali. Tengkorak itu mungkin dari zaman ke zaman sudah beberapa. Jadi tengkorak itu adalah tengkorak yang asli. Tengkorak asli manusia. Asli ya, bukan buatan replika, tapi ya? Bukan replika tapi memang asli dari manusia. Umurnya udah berapa tahun lah itu. Banyak sekali. Terakhir untuk membantu pelajaran itu kami pinjamlah dari fakultas. Kami pinjam satu koper besi lah itu. Kopernya terbuat dari besi apa ya? Seng ya. Satu koper seng lah itu. Plat. Satu koper yang berisi satu tubuh manusia termasuk tengkoraknya utuh. Enggak, saya tengkorak utuh gitu. Tengkoraknya utuh, kemudian tulang-tulangnya juga di situ. Itu saya bawa pulang karena untuk membantu pelajaran di sekolah. Dulu nggak ngekos ya Bu ya, dekat rumah. Di rumah. Dekat rumah. Jadi kami pinjamlah tengkorak tengkorak manusia. Tengkorak manusia tadi. Utuh, hanya bukan tengkorak aja, tengkorak, tulang-tulang semua satu badan manusia utuh. Jadi kami pinjam, kami bersama-sama teman-teman untuk belajar itu. Kalau malam tengkorak suka Nah, itu dia. Nggak tahu kenapa waktu itu kok berani kali ya. Jadi saya belajar di ruang tengah. Belajar tengkorak itu di ruang tengah. Tengkorak betul itu ya. Tengkorak bener manusia lah ini. Saya belajar gini-gini. Kan banyak kali lubang-lubangnya itu. Belajar tengkorak. Terakhir bapak ibu saya udah tidur. Tengkorak itu ya saya letakkan di atas meja di ruang tengah. Oh iya. Saya tidur. Terakhir mungkin ibu saya kebangun ya. Kebangun. Hah, dilihatnya ada tengkorak. Lari dia masuk menjerit. Kenapa Bu? Kenapa ada tengkorak di sini? Lupa masukkannya ke kamar. Udah, kalau belajar masukkan lagi ke kamar tengkoraknya ya. Iya Bu, tulang-tulangnya. Mungkin ini siapa nih kok ada tiba-tiba nanti jalan sendiri gitu kan. Kalau gerak sih enggak, cuman memang karena sudah biasa jadi terakhir kok sudah belajar. Nah, jangan lupa itu tengkorak-tengkorak masukkan lagi di kopernya. Iya, saya masukkan lagi. Terakhir saya harus ingat bahwa tengkorak itu tidak akan saya letakkan di atas meja di ruang tengah karena yang enggak semua orang tahan ya. Iya Bu. Iya emang. Nanti langsung berpikir, ini hidup gimana nih dikejar-kejar gitu. Parno, ada parnonya mungkin. Nah, ketika di UGM ini Bu, itu bagian spesialis anak langsung enggak, waktu di UGM masih fakultas dokter umum. Dokter umum. Iya. Nah, UGM dapat IP berapa nih lu? IP-nya nggak ingat, pokoknya untuk standar udah bisa lulus lah itu. Udah oke lah gitu ya. Oke lah, udah bisa lah. Iya. Nah, selesai dari UGM, Ibu langsung ke? Selesai dari UGM saya diboyong orang Siantar. Oh, ini kenal sama Bapak Jamendra. Tahu ya Bu? Jamendra, Ibu pernah nonton film Jamendra nggak sih Bu? Pernah, orang syutingnya aja di samping saya. Oh, syutingnya di samping Ibu. Iya kan? Bapak Jamendra lu pertama kali, ini hampir kelupaan loh. Ini hampir kelupaan dulu jumpa mana lo Bu? Awal-awal tatapan matanya itu. Iya. Tahulah aura Bapak Jamendra ini kan dengan matanya yang wow gitu. Ceritanya lucu Mas. Jadi waktu itu saya ini masih di UGM ini masih dulu ya? Waktu itu saya masih kelas 3 SMA. Oh, kenal. Kelas SMA. Waktu itu saya kelas 3 SMA. Itulah waktu perlombaan itu, waktu pertandingan seni tari kreasi baru. Disitulah waktu saya mendapat juara 1 itu. Ada fotografer dari namanya Mas Adi. Sekarang kerja di Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah. Beliau kuliah di kalau sekarang Akademi Seni Asdrafi kalau nggak salah. Akademi Seni Asdrafi kalau nggak salah ya. Dulu namanya Asdrafi, sekarang namanya ISI ya.
Institut Seni Indonesia. Dulu kan ada Asdrafi, ada ini, ada itu. Dulu beliau masih kuliah di Asdrafi. Kemudian karena waktu lomba itu kan di Bangsal Kepatihan di Keraton. Di Keraton. Ya waktu itu menarinya di Keraton, di Bangsal Kepatihan. Yang mencurinya ya mungkin sebagian dari orang-orang Keraton. Nah, Mas Adi ini untuk skripsi dia mengambil momen itu. Jadi saya difoto-foto. Nah, setelah difoto-foto, dicetak. Udah 1 tahun, cetakannya kok nggak datang pada Mas, nanti saya kasih ya fotonya ya. Terus ngenteni 1 tahun nggak ketemu, nggak dikasih. Terakhir saya sudah kuliah di kelas 1. Tahu-tahu Mas Adi ini datang dengan membawa foto saya waktu SMA. Waktu itu saya sudah kuliah mungkin tingkat 2 ya. Tingkat 2. Saya sudah kuliah tingkat 2. Mas Adi ini datang membawa foto hasil jepretan dia waktu SMA kelas 3. Ini belum kenal sama belum. Om Jamendra. Nah, dia datangnya sama Om Jamendra itu. Oh, Mas Adi. Ya. Mas Adi ini datang ngantar foto sama Om Jamendra. Karena rupanya temennya namanya ngekos lah di daerah Kadipaten. Mbak, ini fotonya. Saya pun lupa. Ini kan foto zaman dahulu kala. Iya, kemarin tuh nggak sempet ini bla 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 bla, baru udah sempet ngasihnya. Nah, ya udah saya terimalah foto itu. Lama-lama Mas Jamendra itu yang datang sendiri. Mas Adinya nggak ikut lagi. Mana Mas Adinya, kan saya kenal sama Mas Adi. Mana Mas Adi? Nggak ikut lagi, sibuk inilah kami. Udah lagi gitu lah jadi. Itulah awal pertemuannya dan berlanjutlah ini sampai sekarang. Jadi waktu itu saya di SMA juga ikut drama kolosal. Waktu itu mau ada persiapan perpisahan. Iya, pentas seni. Waktu SMA 3 itu kan pensi persiapan. Biasanya setengah tahun sebelumnya itu persiapan ke SMA 3 membuat drama kolosal waktu itu. Nah, saya salah satu ambil bagian dari situ, tapi perannya peran yang enggak bukan peran peran utama lah. Peran udah lah ya kan. Nah, waktu pentas seni itu juga sebenarnya saya sempat ketemu Mas Jamendra ini. Oh, udah sempat ketemu. Tapi hanya sepintas aja. Belum ada sihir-sihir, sinar-sinar gitu ya. Mungkin rupanya dia ngikuti saya. Mungkin kemana anak ini, di mana lah anak ini. Ibu memang udah dipantau sama Bapak Jamendra ini dengan SA-nya kan. Di kemana-mana, ini kemana nih? Di sini. Memang udah disusus. Nah, udah waktu SMA saya kelas 2, Mas ini kelas 3 pernah ketemu sih, cuma hanya sepintas aja sekilas. Jadi waktu itu kami ada seperti pertandingan apa pentas seni lah SMA. Om Jamendra ini romantis nggak sih Bu dulu? Iya, gitulah. Kadang-kadang lah. Gitulah piye ki Bu. Soalnya kalau Om ini kan, kalau udah nyanyi Carmila itu, bergebu-gebu sering nggak gitu waktu diapelin malam minggu, nyanyi main gitar gitu. Di sana waktu itu belum ada ya. Belum ada. Gitu. Iya ya, kadang-kadang kemana gitu di mobilnya sudah ada gitar. Terus di rumah makan yang nggak begitu ramai dia main gitar sendiri. Namanya orang Batak kan selalu main gitar sendiri, gitar solo, berdua duet, 3. Lantaknya situ lah gitu pokoknya. Iya, main gitar. Nah, di Boyong kenalnya di Jogja, nikahnya tahun 87. Tahun 87. Iya, 87. Dan langsung diboyong ke Siantar. Langsung diboyong ke Kota Pematang Siantar. Iya. Nah, ini Bu, kita ngomongin Om Jamendra Bu. Banyak nih kawan-kawan yang nggak tahu Om Jamendra itu siapa sih Bu? Om Jamendra ini Bu? Om Jamendra itu kalau kami bilang sekarang namanya Pak Rijal Ginting. Pak Rijal Ginting. Beca. Iya. Pak Rijal Ginting Beca. Bang Beca. Abang Beca. Beca PSA. Oh, berarti udah kenal sama Om Rijal Ginting. Bums ya. Belum, waktu itu belum ada Bums. Belum ada Bums. Masih selesai kuliah kan kami ke sini. Kemudian saya tugas di Puskesmas Batu 6. Beliau swasta lah gitu. Ya, Ibu langsung udah PNS dulu. Iya, langsung PNS. Puskesmas Batu 6. Puskesmas Batu 6, iya. Berarti belum anak. Saya kuliah anaknya 1, makanya agak repot, setengah mati. Kuliah anak 1, kemudian anak yang kedua lahir di Siantar ketika saya dokter umum, ketika saya dinas di Puskesmas Batu 6. Anak pertama nama siapa Bu? Nama Desta, Risti Desta Mahestri. Kak Desta. Iya, Kak Desta. Di sini sekarang tinggal Bu? Enggak, di Medan dia. Di Medan. Di Medan. Udah menikah ya?
Sudah. Suaminya siapa itu? Suaminya kebetulan namanya Boy Warongan. Pak Dewan kita dong. Gitulah kira-kira. Oh. Begitulah kira-kira. Ya, anak kedua, cucu dari Desta dengan Boy ada 2, satu umur ini tahun berapa? 2013, umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Dan satu lagi umurnya saya hitung dulu. 2 tahun lagi. 2 tahun ya. Iya. Laki-laki perempuan? Perempuan dua-duanya. Perempuan dua-dua. Alhamdulillah. Iya. Cantik-cantik itu ya. Pasti kayak ibu sih. Halo Desta. Wah, ada Kak Desta. Halo, ada Kak Desta. Lova, Desta, Lisa. Oh, Lova dan Lisa. Nama dan cucu Lisa, pertama iya. dan kedua ini. Iya. Bu. Nah, mengenai ini, sorry nih Bu, ini agak privasi sih, iya. masalah rumah tangga. Oh, gitulah ya. Om Rizal kalau di rumah itu gimana sih? Apanya itu? Masih suka nyanyi-nyanyi juga gitu. Kalau Om Rizal ini kan makin tua makin auranya makin keluar, dia sama kayak ibu. Pokoknya dua tokoh ini, suami Pak Sutri ini, Pak Rizal Ginting dan Ibu Susanti ini, yang jelas kami saling melengkapi ya. Yang jelas kami saling melengkapi. Kami dari 2 etnis yang memang berbeda ya. Bapak dari Karo, mungkin kalau dari Karo kan kita udah tahu ya bagaimana karakter pada umumnya. Jadi kalau yang saya kan mungkin saya dari Bali tapi besar di Jogja, jadi karakternya jadi saling melengkapi lah. Sama karakter lembut nih jadi. Kalau yang satu marah, yang satu diam aja dia. Nah, kok saya ngikuti marah jadilah makanya kok sudah kira-kira mau marah tinggal bantal tutupi tidur selesai. Wes menuhi. Nah, pokoknya kalau marah jangan ditanggapi, selesai itu saling melengkapi. Anak pertama Kak Desta. Iya. Anak kedua laki-laki namanya Fizan Satria Widyatama. Sudah menikah? Sudah menikah, anaknya 1. Kebetulan Fizan itu diambil dari kata fitrah azan. Jadi waktu saya lahir, dia lahir langsung takbir untuk hari raya ya. Tahun 19 berapa ya? 93 ya. Halo Fizan. Udah nikah, tinggal di? Ya, Fizan sekarang kebetulan dia dokter mengikuti jejak saya. Anak spesialis anak juga? Sekarang dia ambil spesialis anak di FK USU. Dan kebetulan istrinya ini orang kita Batak, Borusi Pahutar dari Padang Sidempuan. Dia kebetulan ambil spesialis kulit, saat ini sedang dalam pendidikan di FK USU. Sudah punya cucu dari Bang Fizan? Sudah punya cucu dari Fizan, 1 laki-laki. Laki-laki, penerus Ginting ya? Itulah. Penerus Ginting. Namanya si Thor. Halo Thor. Askan Atorik. Avenger dong, Thor. Thor ya, itulah bapaknya Thor. Halo Thor, gitulah. Bu, kalau di rumah nih, masih suka ngasih buat makan sendiri untuk bapak nggak kira-kira? Untuk anak-anak kalau datang keluarga kami? Iya. Jadi kalau untuk bapak kadang-kadang ambilkan nasi, ya saya ambilkan. Tapi kadang-kadang udah keburu lapar kali ya, saya lagi di mana dia ambil, bapak udah ambil nasi sendiri, klodak-klodak. Kalau sudah dengar klodak-klodak saya tengok belum ada air putihnya. Paling enggak kalau saya nggak nyiapkan nasinya, saya siapkan air putihnya. Tapi tetap ibu semuanya yang menyediakan untuk seorang suaminya. Kalau nggak sempat nuang nasinya ke piring, paling nggak air putihnya lah yang saya siapkan. Saya usahakan. Nah, ini Bu, ibu kan spesialis anak nih. Kita agak keluar dari masalah rumah Nusa Indah. Iya. Oke. Banyak lu yang bilang Bu sama saya, Dokter Susanti tuh kalau megang anak dari rewel anak tiba-tiba diem. Pakai ilmu apa tuh Bu? Jadi ilmu batin ya, ilmu kebatinan kali, ilmu kebatinan. Sebenarnya sih nggak juga sih, cuman saya rasa sih ya gimana? Kalau niat kita tulus untuk mengobati, karena saya pikir semua anak-anak yang datang ini saya ibaratkan, saya bayangkan dia anak saya. Waktu saya belum punya cucu, saya bayangkan mereka itu anak saya. Pasien saya itu semua anak-anak saya, jadi saya memberikan terapi seperti seolah-olah dia anak saya. Tapi kalau sekarang sudah punya cucu, seolah-olah dia cucu saya. Jadi mungkin dari niat hati yang anggapan dari seperti itu, mungkin akhirnya si bayi pun agak diam. Udah. Nah, tadi itu Bu tentang anak yang ibu pegang langsung anteng.
Jadi, kalau anak-anak yang tiba-tiba dari diam sampai rewel pernah nggak, Bu? Ya, pernah juga. Kadang-kadang saya di praktek bawa mainan kerincing, udah ada tengok kerincing, dia diam baru nanti. Buka praktek, Bu? Buka praktek. Di mana, Bu? Saya di Jalan Sutomo, tempatnya di depan Bank Mandiri Sutomo. Wow, jadi kalau mau jumpa Ibu gampang ya, Bu? Gampang, kalau jumpa saya gampang. Kalau nggak jumpa di rumah ya udah ke praktik gitu ya, Bu? Gampang. Saya di rumah sampai 9:30 sih. Kalau sudah lewat 9:30 saya biasanya keliling-keliling. Biasanya pasien sudah janjian jumpa di praktek. Jumpa di praktek. Pernah jadi dirut Oh, di rumah sakit Jasamen Saragi. Iya. Jadi waktu tahun berapa itu, Bu? Jadi dirut? Jadi gini, tepatnya tanggal 10 Januari tahun 2000 saya bekerja sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit Jasamen Saragi. Kemudian per tanggal 12 Juli 2017 diamanahkan sebagai direktur RSUD Jasamen Saragi dan mengajukan pensiun dini per 1 Maret tahun 2000. Jadi udah pensiun. Oh iya. Tapi Bu, waktu saya main-main ke rumah sakit umum nih, Ya. ada penghargaan gitu dari. Penghargaan apa itu, Bu? Oh, waktu di sana ada penghargaan kebersihan. Kebersihan waktu itu ada kebersihan untuk sekota Madya Pematang Siantar, ada menjelang 17 Agustus tahun lalu, semua instansi dan semua kecamatan ikut dalam perlombaan kebersihan. Jadi alhamdulillah rumah sakit umum sebagai juara kedua kebersihan itu. Nah, nasional? Kota Madya Pematang Siantar. Iya, sudah lumayan bersih. Lumayan bersih. Iya. Dan sudah bersih. Sudah bersih. Semoga tetap bersih. Amin. Semoga tetap bersih ya, Bu ya. Iya. Rumah sakit harus bersih ya kan, iya, Mas? Bu. Iya. Kalau nggak bersih rumah sakit, iya gitu. Pasiennya nggak sehat. Nggak sehat. Iya. Nah, setelah pensiun tetap melakukan kegiatan seperti biasa, Bu. Jadi setelah pensiun kegiatan saya tetap aja kalau memang ada pasien yang memang membutuhkan saya di pagi hari, saya biasa meluangkan waktu dari jam 7:30 sampai 9:30. Tapi kadang-kadang jam 7 udah di depan rumah. Sampai, kenapa Bu? Oh ya ada jam 7. Jadi mungkin mereka karena ini mungkin sudah terdesak ya pasien, anaknya sakit, kejang misalnya, jadi jam 7 kadang 6:30 pun dari depan. Kok saya di rumah pasti akan saya bukakan pintu. Pasti ya, Bu ya. Tapi sampai 9:30 lah saya di rumah. Setelah itu jam 10 saya sudah keliling ke rumah sakit, siang ada sedikit kegiatan, sore jam 4:30 saya sudah posisi di praktek sore di klinik Sutomo, ya, di klinik. Pernah nggak sih, Bu, jam pagi, jam 3, jam 2 gitu rumah digedor, anaknya kenapa gitu? Pernah sih, pernah dulu pernah saya digedor waktu itu jam 4 ya. Waktu itu sebelum kejadian yang menyeramkan saya masih buka pintu, tapi waktu tanggal 6 Oktober 2006 kami masuk rampok. Saya pikir itu pasien, rupanya rampok. Pernah? Pernah. Iya, biasanya kalau sudah pagi hari saya angkat telepon, kenapa Bu, gini-gini, udah coba ikut ke rumah sakit aja, nanti akan saya pandu, dokternya akan hubungi saya begitu, karena untuk safety juga ya kadang-kadang. Karena udah kejadian itu. Iya, kalau udah kejadian ini was-was juga. Jaga-jaga iya, juga. karena pernah rampok masuk sini tahun 6 Oktober 2006. Ya. 6 Oktober 2006 pernah kerampokan. Iya. Rampoknya nyamar jadi pasien. Sampai isu nasional waktu itu, sampai masuk RCTI, TV One semuanya. TV nasional lah ya, Bu ya. Iya. Wow. Pernah nggak sih gitu waktu di tangan Ibu anak-anaknya, rasanya ya anak yang seperti penyakitnya memang sudah parah. Oh iya. Jadi memang selalu saya ingatkan kepada ibu-ibu, kadang saya jadi dokter agak cerewet juga, Mas. Ya namanya saya seorang nenek, kadang-kadang kalau ibu-ibunya datangnya agak terlambat, agak saya tegur sedikit, lain kali jangan terlambat gini ya Bu. Kadang-kadang saya berlaku seperti nenek menasihati mamanya, mama itu saya anggap anak saya, jangan gini lagi, lain kali gini, tapi semua niatnya untuk yang terbaik. Tapi Mas, ada juga ya senangnya waktu kepuasan saya waktu jadi dokter anak selama ini, karena saya bekerja sejak tahun 2000. Jadi kalau memang waktu itu anak itu bayi baru lahir, berarti sekarang udah 20 tahun lah ya. Iya, 20 tahun. Nah, tiba-tiba ada undangan, oh si Ana udah meninggal loh dokter.
saya ada waktu saya akan usahakan datang. Ada nikah loh, ada luka, dokter si Anu sekarang sunat, nah saya datang gitulah. Jadi ketika pasien-pasien lama bangga, ya senang sekali. Jadi kawasan situ, oh sekarang dulu yang pengobatan sampai sekian lama dokter, dulu pengobatan sampai sekian tahun, sekian lama, sekian pengobatan 2 tahun, pengobatan 6 bulan, itulah. Di situ mungkin kebahagiaan, salah satu kebahagiaan bagi saya ketika berjumpa dengan, ya sekarang mereka anak-anak milenial, ada yang sudah jadi pegawai di sini, ada yang udah jadi orang. Pokoknya banyak yang ibu pegang ini udah jadi manusia, bener-bener manusia gitu ya Bu. Nanti ditegur, aku kan pasien ibu dulu yang gini-gini. Malah ada satu, mungkin ini awak media juga kan, awak media, jadi sering meliput-liput berita. Jadi saya tengok, Bu masih ingat sama aku Bu? Kalau wajahnya ingat, tapi di mana ya? Oh, kau kan dulu yang kakimu patah itu kan, yang waktu itu umur 5 tahun kan, yang dari Samosir itu kan. Iya Bu, oh, Bu masih ingat namamu sih ini kan. Jadi ada sebagian memang saya hafal. Jadi itulah salah satu kebahagiaan saya ketika berjumpa dengan anak-anak yang dulu menjadi pasien saya, sekarang sudah jadi orang sebagian, ada yang sudah kuliah dokter. Pasien dokter, anakku sekarang udah ngikuti jejak dokter, sudah sekolah di kedokteran, sudah bisa udah mau tamat, itu senang rasanya. Iya. Tapi Bu pernah dapat kabar, dapat pasien anak-anak makan sabun itu gimana itu? Anak-anak makan sabun, ya. Makan sabun. Ya, waktu itu dia seorang anak yatim, kita tinggal di daerah Siantar Barat ya. Dia seorang yatim, mungkin ya karena kita tahu seorang mungkin perhatian dari orang tua mungkin gak maksimum karena kondisinya, makanya dia ada kebiasaan makan sabun. Itu salah satu bentuk kurangnya perhatian. Ya memang bukan salah orang tuanya, tapi karena kondisi akhirnya anak itu sekarang sudah ditampung di panti asuhan. Dan mudah-mudahan lah kebiasaan makan sabun sudah ditinggalkan. Itu ibu yang pegang ya Bu ya? Iya, ibu yang sembuhin kemarin ya. Sampai juga edukasi lingkungan mungkin pengasuh dari panti asuhan itu dan teman-temannya juga selalu mengingatkan, akhirnya ya anak itu berubah. Tidak makan sabun lagi. Makan sabun, udah mulai makan nasi ya Bu. Iya. Nah hal-hal yang nggak bisa dilupakan nih Bu ketika menghadapi pasien-pasien selama ini. Ya mungkin kadang-kadang kan senangnya banyak, tapi susahnya juga banyak. Senangnya dulu Bu, habis baru susah kita. Enggak susahnya dulu. Susahnya dulu. Senangnya. Susah dulu Bu, Susahnya dulu. Susah dulu baru senang. Susahnya dulu. Mungkin ada 1-2 orang, memang jarang sekali sih, itu yang dulu ya. Itu yang dulu ketika seorang anak datang dengan kondisi sudah sangat parah. Sudah dari mana-mana ini berobatnya, dari sana, dari sini, akhirnya terakhirlah finishingnya ke saya, anak ini sudah dalam kondisi berat. Mungkin harapannya bertemu dengan saya untuk bisa langsung sembuh. Ya kan itu semua proses. Akhirnya kadang-kadang baru saya pegang, nggak sampai 1 hari, 1 malam sudah, ataupun di situ baru saya sampai, baru saya gini-gini kan, terus langsung meninggal. Nah itu rasanya mungkin kekecewaan dari keluarga pasien. Ya kalau udah seperti itu ya kadang-kadang kita mendapatkan segala kata-kata, tapi ya kita maklum, kita memaklumi, tetap sabar, karena saya juga mengerti kalau seorang yang anak kesayangannya, anak yang dicintainya, diharapkannya, dan ketika berobat kemudian nggak sembuh dan akhirnya meninggal kan, saya juga bisa merasakan. Jadi hati seorang ibu itu nggak bisa nipu. Apapun yang muncul, yang dilontarkan dari keluarga, ya saya diam aja, saya terangkan lagi, ya udah, akhirnya besok dia minta maaf. Biasa. Tapi nggak masalah, itu biasa. Kalau senang ya Bu, tadi susah-susahnya kayak mau nangis juga tadi ya Bu, udah berbinar gitu. Karena kelihatan setiap pasien itu bagi ibu bukan pasien, tapi anak sendiri, cucu sendiri. Iya, senangnya gimana ya? Senangnya saya kalau ada pasien, kemudian dia ada perbaikan yang signifikan, kemudian dia sembuh, ibu itu senang, saya lebih senang lagi. Artinya kita sudah bisa membantu untuk kesembuhan anak ini. Walaupun selalu saya titip pesan, kalau anaknya sakit Bu,
kita ngasih obat, dokternya ngasih obat, dokternya meresepkan obat, ibu lah yang merawat. Tetap saya wanti-wanti, ibu harus selalu komunikasi sama saya untuk lihat perkembangan si anak. Kalau anak itu dokter sudah sembuh, alhamdulillah, selalu begitu. Jadi itulah kepuasan batin kalau si pasien ini sembuh. Ibarat seperti anak sedih kalau sudah, karena saya juga ngalami kalau cucu saya sakit, saya juga kenendapan ya Bu? Saya kalau sudah panik saya diam aja. Kalau saya ikut panik, nanti mama orang ini panik tambah juga. Panik. Jadi kalau sudah ada sakit yang rasanya apa ya, kalau saya panik saya justru diam aja. Saya justru diam aja supaya juga orang tua dari si anak ini nggak ikut panik. Rata-rata kalau lebih banyak senangnya sih Mas. Banyak senangnya Bu ya. Lebih banyak senangnya. Karena jumpa sama anak-anak ini bahagia gitu ya. Iya, kepuasan batin ketika anak itu bisa sehat lagi, bisa sembuh lagi, kepuasan batin. Harapan Ibu untuk Kota Siantar tentang anak-anak Kota Siantar Bu? Harapan untuk anak-anak ini. Anak-anak Kota Siantar. Anak-anak Kota Siantar, ya sebagai orang tua yang mempunyai anak-anak yang masih kecil, terutama anak-anak balita, selalu dipantaulah perkembangan anak-anak ini. Jadi anak itu tidak cukup hanya dikasih makan, kemudian disediakan makan yang enak-enak, tapi tetap edukasi, pengajar kepada anak-anak ini, karena anak ini dibentuk sejak awal. Yang membentuk adalah keluarga dekatnya. Di situ ibu punya peran penting. Jadi hal-hal yang kira-kira menjurus ke anak ini nanti yang kurang bagus bisa dicegah dari sekarang. Saya rasa ibu-ibu lebih tahu bagaimana mengedukasi anak-anak ini supaya kedepannya tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif ketika dia remaja, dan anak-anak ini benar-benar di dalam pengawasan ibunya. Walaupun anak ini dititip ke sana ke sini, tetapi pengawasan itu ya, perlu. Jangan diborong langsung dititipkan aja, tetap kita harus mengawasi pengawasan orang tua, terutama untuk ibu-ibu yang sedang bekerja. Untuk pengawasan, untuk kesehatan di masa pandemi ini Bu, untuk pesan-pesannya untuk anak-anak semua lah Bu, untuk kita masyarakat Siantar dari seorang praktisi kesehatan dari Ibu. Iya, jadi pada saat ini kita semua sedang menjalani wabah pandemi COVID-19, dan kita percaya, kita sebagai umat yang beragama, bahwa pandemi ini adalah cobaan bagi kita yang harus kita jalani, dan ini adalah ujian bagi kita semua. Apapun itu agamanya, apapun itu sukunya, adalah cobaan bagi kita, ujian bagi kita. Tentunya yang namanya ujian itu pasti ada penyelesaiannya, ada jawabannya, ada solusinya. Biarlah para ilmuwan itu menemukan vaksinnya, menemukan obatnya, tetapi bagi kita masyarakat awam, kita ikuti protokol kesehatan secara benar. Hanya butuh waktu 3M ya. Pakai masker, kemudian jaga jarak 1 sampai 1,5 meter, kemudian rajin mencuci tangan. Hanya itu aja yang dibutuhkan supaya kita semua terhindar, baik diri kita maupun orang lain. Itu diperlukan ketika kita berada di luar rumah. Artinya tugas kita sebagai seorang awam, ikuti protokol kesehatan yang sudah disarankan, sudah malah sekaligus diwajibkan. Insya Allah kalau itu semua kita lakukan, dan sambil juga ya Bu ya, jangan stres. Jangan stres. Dokter masa nggak stres? Ya memang semua orang stres ya. Semua orang stres, nggak muda, nggak tua ya kan Bang? Stres juga. Anak muda stresnya beda, orang tua stresnya beda. Ya kalau ada, ya memang saya dokter gampang aja bisa. Kalau kita stres, kalau kita berlarut-larut dengan masalah itu, ya kapan selesainya? Hati yang senang, hati yang bahagia, kita sendiri yang membuat. Hati tetap senang, bahagia lah. Tetap ya. Kalau ada masalah kita selesaikan. Kalau kita punya pasangan, kita sampaikan kayak mana jalan keluarnya. Kalau kita punya pasangan apa ya? Pasangan teman-teman itulah ya. Mau bilang pacar, jomblo. Ya kita pokoknya kita mencari jalan keluar lah. Kemudian kalau untuk ibu-ibu ya Bu, mungkin ibu-ibu kalau sekarang mungkin belum ada ya silaturahmi ya. Ya mungkin dengan saudara, dengan paling nggak dengan suami, dengan istri, masalah itu kita selesaikan. Ya memang nggak segampang itulah, tapi paling tidak kita bisa mengambil bijaklah kita mengambil jalan keluarnya. Kalau kita stres berkepanjangan, zaman kayak gini, cepat sekali itu daya tahan tubuh kita turun, cepat sekali nanti akhirnya
segala macam penyakit bisa datang ya, nggak harus yang COVID ini, semuanya semua bisa. penyakit bisa datang. Iya, yang penting kita happy. Terima kasih Bu sudah mau berbagi cerita tentang Ibu dari di Bali sampai ngomong cucu di Pematang Siantar, dari nari sampai dokter. Dari nari nih lemah gemulai jadi seorang dokter. Iya. Menginspirasi banyak orang Bu. Iya. Anak 10 tahun udah melatih nari mahasiswa. Iya. Terima kasih untuk semua pengalamannya. Iya. Terima kasih untuk cerita pengalaman pribadi bersama keluarga dulu di Bali dan sampai di sini. Next time mungkin kita boleh lah Bu ngobrol-ngobrol santai lagi. Iya. Mungkin di warung Bu. Iya. Bu suka ngopi nggak Bu? Kopi bisa. Bisa ya. Kopi biasa. Iya. Kopi sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Wajib kalau nggak ngopi rasanya nggak ngecas. Iya. Oke lah. Sahabat semua, terima kasih atas kebersamaan kita. Sehat-sehat kita semua, insya Allah kita semua bisa melalui pandemi ini dengan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.